Sampai semua orang tuh merasa aman nyakitin Rasulullah SAW. Orang berani nyambitin Rasul di jalanan setiap hari bukan karena dia berani. Kenapa? Karena dia tahu aman, Rasul kagak bakalan ngebales. Sasaran empuk Nabi Muhammad SAW. Dan antum kalau mau niru akhlaknya Nabi Muhammad SAW, siap-siap juga jadi sasaran empuk. Siap-siap juga jadi sasaran, karena orang merasa aman. Kalau dia sih kita apain aja, diam dia, diam aja dia, kita pergi mana aja sama dia, dia diam. Dan inilah pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Sampai orang memperlakukan beliau SAW udah liwat dari batas manusia berakal. Rasul lagi sholat ditaruhin kotoran onta, orang bukan tuh kira-kira? Pantas gak manusia meletakkan kotoran di pundaknya orang? Manusia bukan tuh kira? Udah nggak berprivat. Saking Rasulullah aman bagi orang. Mau orang kagak berakhlak kayak bagaimana di dalam, dijawab sama Nabi dengan senyumnya Nabi Muhammad SAW. Selalu balasannya dengan senyum. Hadza huwa Nabi Muhammad SAW. Dan senyumnya asli. Senyumnya Rasulullah SAW asli. Mukanya awet. Rasulullah senyum seharian juga kuat. Kenapa? Karena memang hatinya mencintai kita semuanya, mencintai orang semuanya. Kalau kita kan kagak. Coba antum kuat gak senyum 10 menit aja udah kagak enak dilihatnya, udah kelihatan maksain gitu senyumnya, karena belum asli senyum kita, belum cinta kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran ilmu spesial. Kalau ada orang kagak enak, orang kagak berakhlak, orang macam-macam dah, kita ngambil pelajaran orang yang kagak pas begitu, jadiin ilmu, jadiin guru, agar jangan sampai saya melakukan apa yang dia lakukan. Sebaliknya kalau ada orang yang berakhlak sama kita, orang memperlakukan kita dengan baik, kita disenengin sama orang. Ya Allah, ane seneng kalau ketemu sama dia. Apa yang bikin ane seneng ketemu sama dia? Oh, ternyata dia kalau ketemu begini, dia berakhlak begini. Ya Allah, jadiin ane bisa niru akhlaknya dia, biar orang juga senang ketemu sama ane. Apa yang kau ridha untuk dirimu, maka ridhalah juga untuk saudaramu muslim. Hadza gharaibul ulum. Ini ilmu yang spesial, ini ilmu yang paling istimewa. Berusaha di dalam hidup tidak ada satupun makhluk Allah yang tersakiti sama kita. Inilah ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terbukti Rasulullah SAW sampai wafatnya belum ada satupun orang yang disakiti sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis maulid ini membuahkan kita ini ketularan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza dakhala nurullah fi al-qalbah, kalau orang di hatinya udah diletakkan nurnya Allah Subhanahu wa taala, udah diletakkan nurnya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dihajatkan akan digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut kemana dia pergi bersertaan dengan rahmatnya Allah, bersertaan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hal min alamah ya Rasulullah, ada yang enggak tandanya ya Rasul, orang yang di hatinya udah ada nurnya Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Kata Rasulullah, ya, ada orang yang di hatinya ada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Ayyantaqila min daril ghurur ila daril khulud. Orang yang mau berpindah dari rumah dunia yang menipu ke rumah akhirat yang sesungguhnya yang abadi. Maksudnya apa? Apapun yang dia kerjakan tujuannya adalah untuk akhirat. Inilah orang yang di hatinya udah ada nurnya Allah Subhanahu. Kayak panitia maulid berbulan-bulan dia mengerjakan ini, tujuannya akhirat. Ini orang insya Allah di hatinya ada nurnya Allah Subhanahu, ada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib mengatakan makna daripada hadis tersebut, kun anta fid dunya bi badanika wa fil akhirah bi qalbik. Kun anta fid dunya bi badanika wa fil akhirati bi qalbika. Jadilah engkau hidup di dunia ini cukup dengan badan aja. Badan kita yang di dunia, tapi hati kita adanya di akhirat. Hati kita adanya di akhirat. Maksudnya apapun yang kita kerjakan, cari niat akhirat, cari niat kebaikan, cari niat yang membuahkan pahala. Setiap amal mubah bisa diniatin ibadah, apalagi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau untuk orang-orang tasawuf, untuk para aulianya Allah, maksiatnya aja bisa jadi ibadah. Maksiat buat kita jangan ya. Ini kaidah, nggak boleh kalau buat orang syariat.
Contoh kita makan yang haram, kita baca bismillahirrahmanirrahim biar jadi halal, bismillahnya haram, bismillahnya jadi contoh aneh bilang kalau wari maksiatnya aja bisa jadi ibadah. Imam Hasanul Basri kita udah tahu, Imam Hasanul Basri pernah minta sama Allah dikasih tahu tetangganya nanti di sorga siapa, dikasih tahu bita'yinil ism wal gariyah, dikasih tahu namanya siapa yang taubat, barangkali inti mau terusin separuhnya katanya. Main judinya aja ibadah, kalau kita main judi neraka. Magam kita magam ya tabe, magam kita magam orang yang ngikutin walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang di dunia ini badan kita aja, tapi hati kita selalu Allah, hati kita selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis maulid ini membuahkan qurbah, membuahkan kedekatan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, antara kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membuahkan kerukunan buat kita sesama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menata ilmu kita biar kita jadi orang yang bermanfaat, menata dari pondasinya, dari mulai mencari guru, kita cari guru yang punya silsilah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya man wafaqaha lil khairil khair wa a'anahu alaihi wa faqana lil khair wa a'inna alaihi. Allahumma ahsyurna fi zumrati abil faidat tijani wa amadna bi madadi khatmil awliya al kitmani. Allahumma